5 tips membuat konten jualan laris manis ala Tips Sakti. Jadi, Tips Sakti ini adalah salah satu coach yang membimbing saya juga. Banyak sekali ngajarin kepada saya bagaimana cara jualan di sosial media. Terutama karena kami melihat banyak sekali orang-orang itu saat ini bingung cara yang tepat untuk bisa jualan di sosial media itu dengan konten yang seperti apa. Kenapa kok setiap kali posting itu jarang ada yang like, jarang ada yang komen, atau bahkan beli. Padahal setiap kali kami kalau posting itu sebaliknya terjadi, ya. Kalau cuma like dan komen itu biasanya banyak. Ini bukan maunya sombong, tetapi kami udah tahu nih kira-kira formulasinya seperti apa. Oleh karena itu, sekarang saya akan bagikan kepada Anda, terutama untuk Anda yang hari ini menggunakan sosial media untuk jualan, ya, untuk jualan. Nah, bagaimana caranya? Sebetulnya yang saya akan ajarkan kepada Anda, konsepnya adalah bukan hard sell. Hard sell itu ibaratnya misalnya Anda jualan mobil, Anda langsung bicara tentang mobil, fiturnya, harganya, terus kemudian ini berapa seat, berapa silinder, bensinnya berapa, dan lain sebagainya. Itu hard sell. Ya, tetapi bagaimana sih caranya untuk bisa menjual tanpa orang-orang merasa dijuali? Bahkan ketika orang-orang mendengarkan konten Anda ini, mereka akan ikut terenyuh. Wah, asik gitu ya ceritanya. Ini kok menarik sekali bicara tentang mobil. Pada akhirnya kemudian karena suka mendengarkan cerita Anda dengan formula ini, itu akhirnya orang ini malah penasaran. Saya mau tanya-tanya tentang mobil dari kamu katanya. Terus kemudian bagaimana caranya saya bisa beli dari kamu dan lain sebagainya. Ya, itu justru membuat orang-orang menjadi tertarik beli. Jadi ada cara yang Anda bisa pakai, Anda mau jualan membuat orang-orang pergi minggat dari Anda, atau Anda sebetulnya nggak jualan tapi lagi jualan, dan kemudian membuat orang-orang datang dan mendekat ke Anda. Nah, Anda pilih yang mana? Kalau Anda merasa Anda lebih cocok jualan tanpa jualan, Anda tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita bahas, perkenalkan nama saya Kristu Teru, saya membantu pebisnis, karyawan juga, terutama mereka yang ingin punya bisnis sendiri, untuk meningkatkan omset mereka, profit mereka di internet, di online, terutama lewat konten video. Ya, jadi that's why kenapa setiap konten saya itu rata-rata isinya dalam bentuk video formatnya, ya. Karena saya juga sekaligus nunjukin kepada Anda bagaimana sih caranya untuk membangun cerita, membangun kedekatan, membangun personal branding Anda, dan banyak hal lain. Ya, teman-teman bilang ini bisa dipakai juga untuk ilmu kehidupan. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang jualan, yang perlu Anda pahami adalah, ingat, orang di luar sana itu tidak semuanya ingin mencari sebuah produk, ingin beli. Mereka ini terutama bermain di sosial media untuk having fun. Lagi stres, lagi sumpek, kerjanya banyak banget, pengen istirahat 5 menit, buka-buka sosial media, cari hiburan, supaya relief di kepalanya, bebannya terbuang gitu ya. Mereka buka sosial media, cari sesuatu yang fun. Nah, ternyata mereka lihat konten Anda yang rata-rata adalah hard sell. Sangat disayangkan ya. Terlalu hard sell, kemudian ini apa gitu ya. Kalau moodnya lagi nggak bagus, itu benar-benar langsung ditutup. Mereka nggak peduli sama sekali. Tetapi ketika Anda bisa bercerita, terutama dengan formula ini, ya, formula ala Tips Sakti ini, orang-orang itu kemudian bisa ikut nyambung, merasakan bahwa oh iya ya, ini yang selama ini sedang saya alami, ini yang saya cari, dan lain sebagainya. Jadi enak gitu loh, walaupun moodnya sedang nggak bagus. Nah, apakah ini yang Anda cari-cari selama ini? Kalau iya, saya mulai dari yang pertama. Jadi konten Anda hari ini itu terbagi menjadi 5 bagian. Ya, ini ala Tips Sakti. Ya, beberapa waktu yang lalu itu ala saya. Sekarang ini ala Tips Sakti. Pertama, Anda harus mulai dengan sesuatu yang sensasional di awal. Ya, jadi judul Anda, video Anda di awal itu harus sesuatu yang sensasional. Baik itu dalam bentuk statement atau pertanyaan. Ya, terutama kalau seumpama Anda bisa tanyakan, Anda bisa bentuk dalam bentuk pertanyaan, itu akan membuat orang-orang itu betah untuk nonton. Ya, jadi dari ini Anda pasti tahu bahwa ada AKTI. Jadi ada 4 poin lagi yang akan saya bagikan kepada Anda. Kita mulai itu dengan pertanyaan, ya, dengan sesuatu yang ada sensasinya, membuat orang-orang tuh merasa bahwa wah ini nih, ya, ada sesuatu yang baru misalnya, ya. Jadi ini banyak orang bilang ini sebagai bagian dari hook. Hook itu seperti bait, umpan, ya, umpan. Dia tugasnya adalah untuk narik orang-orang supaya dia pertama kali lihat konten Anda, dia masuk gitu ya. Ibaratnya masuk ke rumah Anda nih, ke konten Anda. Nah, ini adalah untuk mendapatkan perhatian terlebih dahulu. Setelah dapat perhatian, kita tarik orang ini. Tarik masuk ke dalam konten Anda. Itu nanti di nomor 2. Nah, yang Anda bisa gunakan adalah trend, problem,
dan reward atau punishment, ya. Orang-orang hari ini banyak sekali bergerak cuma gara-gara dua hal. Apakah mereka bisa menemukan kesenangan di situ atau mereka bisa menghindari rasa sakit? Ya, kalau misalnya menghindari rasa sakit, contoh misalnya, kita bicara tentang duit. Bagaimana sih caranya Pak mulai bisnis di internet? Tanpa modal. Wah, ini orang-orang yang selama ini susah, mepet, ternyata dengan tanpa modal bisa mulai. Nah, ada orang berpikir bahwa dengan saya mulai bisnis ini, saya bisa keluar dari kemiskinan, keluar dari jeratan kartu kredit. Ada orang berpikir, wah dengan ini saya bisa ajak saudara keluarga plesir ke luar negeri, pergi ke pantai, naik gunung, ya. Misalnya biayanya satu kali trip 10 juta. Wah, ini kalau dapat 10 juta dari sini lumayan kan tanpa modal. Ya, jadi orang berpikir dua hal. Sekarang ketika Anda mulai bikin konten, Anda coba pikirkan, kira-kira mengejar yang mana? Kalau Anda bisa sharingkan langsung keduanya, ya, positif dan negatifnya, punishment dan rewardnya gitu ya. Anda akan membuat kedua tipe orang ini masuk ke Anda. Nah, ini artinya konten yang oke, ya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, karena tidak ada satu konten yang bisa cocok untuk semua orang. Oke? Nah, itu dia. Sekarang yang kedua, setelah Anda udah mulai menarik perhatian mereka, kita mulai bahas bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari formula tips sakti ini adalah bagaimana Anda bisa mengangkat isu, masalah, atau tantangan di situ. Ya, Anda mulai bahas. Kira-kira kenapa kok topik ini Anda angkat? Oh, ternyata karena ada situasi. Misalnya karena pandemi, hari ini banyak orang dirumahkan, tidak bisa bekerja, berusaha untuk bisa jualan dari handphone mereka. Udah mulai enak nih, ya kan? Karena tiap hari semua pakai handphone. Tetapi bingung, Pak. Gimana ya caranya untuk bisa jualan lewat internet? Nggak tahu strateginya. Selama ini coba-coba posting, awalnya rame. Belakang kok tambah lama tambah sepi, ada apa? Apa orang-orang udah nggak main di internet, Pak? Lu mainnya di mana terus? Pasti di internet. Nah, ya. Berarti sekarang Anda coba bahas. Setelah ada hook-nya di awal sensasional, Anda mulai angkat masalahnya apa. Itu bagian yang kedua, ya. Masalah ini bisa masalah dari Anda. Anda mungkin pernah mengalami problem tersebut, atau ini bisa masalah dari audiens yang datang ke Anda. Atau calon customer yang kemudian menjadi customer di Anda. Anda kan bisa tanya kepada mereka, loh kenapa kok kemudian akhirnya beli produk saya? Banyak orang-orang ketika datang kepada saya tanya, bagaimana Pak caranya untuk bisa jualan lewat video? Artinya mereka mengalami sebuah problem. Oh, selama ini konten gambar, konten teks nggak powerful, Pak. Nggak kena. Begitu coba konten video, langsung meledak kemana-mana, nggak jelas gitu ya. Kemana-mana. Sampai orang-orang sama sekali dia nggak kenal, dia nggak bayang bisa sentuh orang-orang tersebut, kena semua. Terutama ketika bisa diiklankan. Wah, itu gila banget hasilnya. Oh, berarti problemnya adalah dia selama ini kekurangan calon pembeli, calon customer. Itu yang paling sering datang kepada saya, problemnya itu. Dan rata-rata memang orang-orang problemnya itu, ya. Jadi udah dibahas nih masalahnya apa. Nah, ketika orang-orang merasa menemukan masalah yang sama, dia akan mendekat masuk langsung ke konten Anda. Nah, itu goalnya ke sana, ya. Udah dapat hooknya yang pertama, kedua udah dapat masalahnya, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah kita gunakan sebuah konten, ya. Kita gunakan sebuah konten dan ini Anda pakai sebagai wadah untuk Anda komunikasi kepada mereka. Anda bisa ceritakan dalam bentuk apa? Edukasi, entertain, empower, ya. Contohnya maksudnya begini, kalau kita bicara tentang edukasi, ya berarti Anda mengajarkan tips-tips, strategi-strategi. Entertain, ya kita senang-senang aja, ngobrolnya lebih santai, ada hahihinya, ya. Terus mungkin foto Anda lagi di mana atau gambar Anda lagi di mana. Relax banget, ya, pakai kaos biasa, celana pendek, sandal pantai dan lain sebagainya. Tapi topik yang dibahas serius. Nah, itu bisa, itu bentuk konten, ya. Atau ternyata poinnya adalah banyak tentang empower. Empower ini saya artikan gampangnya adalah memotivasi seseorang, ya. Dia meningkatkan value seseorang. Nah, kalau misalnya Anda hari ini berusaha untuk menjelaskan situasi tersebut dalam bentuk konten, ya, Anda perjelas. Oh, problemnya kayak begini, tadinya begini, ya kan? Narasiin aja. Oh, tadinya begini, ketemu problem seperti ini, omsetnya turun. Terus kemudian cari-cari solusi, apa yang harus dilakukan. Ketika ketemu solusi, dia praktekin hasilnya bagaimana. Terus kalau orang mau belajar, harus menghubungi siapa atau harus cari siapa, itu penting, ya. Yang terakhir itu penting. Nah, itu rangkaiannya dalam bentuk konten. Anda bisa bahas, oke? Lalu yang keempat. Nah, keempat tadi udah saya kasih bocoran dikit. Keempat ini adalah tentang huruf T, transformasi. Benefitnya apa dari konten ini? Ya, apa yang bisa dicapai, apa yang bisa didapat.
Apa problem dan solusinya, dan kemudian menghasilkan transformasi apa. Nah, ini poinnya di sini. Kebanyakan orang-orang itu nggak sadar bahwa ketika bicara tentang problem, mereka bicara solusi, mereka selesai sampai di situ. Mereka lupa bahwa, mobil itu kalau misalnya bensinnya bisa 1:11, 1:12, 1:20 bahkan misalnya ya, itu yang Anda hitung adalah kalau sebulan bensin 200.000, oke nggak? Ya kan tadinya 400.000 nih, sekarang jadi 200.000. Ya Anda mau pakai buat apa? Oh ternyata buat asuransi anak tiap bulan 200.000, lumayan loh. Atau istri selama ini kalau beli buah nih, maaf ya, ada teman saya seperti ini. Tiap kali beli buah, dia cari buah-buah yang udah setengah busuk, setengah terlalu matang. Nah itu kan diskon tuh. Jadi agak empu-empu, terlalu merah kalau semangka, apalah mulai ya kulitnya begitulah berubah warnanya. Ternyata yang dicari seperti itu. Nah kalau misalnya Anda setiap bulan bisa dapat tambahan 100-200 ribu, Anda mungkin bisa beli buah yang jauh lebih segar, jauh lebih baik. Nah itu ada nggak yang seperti itu? Ada. Nah Anda ceritakan, ini toh transformasinya seperti ini. Memberi kualitas hidup yang lebih baik kepada keluarga dalam contoh yang konkret tadi. Ya. Nah itu bisa dipakai. Atau yang paling gampang, setiap kali Anda merasa bingung transformasi ini apa, coba bayangkan, Anda tuh lagi jualan alat bor. Ya, Anda jualan alat bor. Anda tukang bangunan gitu, Anda jualan alat bor. Terus ada orang datang, tanya kepada Anda, "Pak, saya mau beli bor." Oke, mau beli bor. Terus yang Anda tanyain apa? Cari yang silindernya berapa? Cari yang ukurannya berapa? Kan enggak. Ya kan? Yang Anda tanyakan apa? Dia ini mau transformasi apa? Dia bukan cuma sekedar pingin punya alat bor. Ngapain kita koleksi alat bor? Kan nggak guna. Yang dia inginkan adalah bagaimana caranya saya bisa pasang lukisan di rumah saya dengan gampang. Dengan cepat, ringkes. Nggak kabel kemana-mana misalnya. Mau pasang lukisan. Mau pasang foto kawin misalnya. Taruh di mana? Di kamar. Di kamar. Kalau pakai kabel repot nggak? Repot. Ini ada yang portable. Mau nggak? Ya, lukisannya gede berapa? Kecil aja Pak, paling A1 gitu ya, atau A0 misalnya ya. Terus oke. Kalau ukuran segitu berarti kita pakai baut yang ukuran berapa? Anda udah dapat gambaran kan? Ini nih. Anda datang bawa bor tersebut, kasih kepada dia. Pak, ini nanti kalau pakai ini ringkes banget. Ya, pakai nggak repot. Anda bikin bor, ya nggak sampai 1 menit 2 menit jadilah. Begitu ya Pak ya? Iya. Kenapa kok nggak yang sana dia nunjuk yang lain misalnya? Ya itu repot Pak. Itu kalau tukang pakainya kayak begitu. Nah Anda kan bukan untuk tukang. Nah Anda ceritakan itu, bahwa dia ini bukan ingin koleksi bor yang keren. Bukan, dia ingin punya lubang untuk pasang paku, supaya bisa gantung lukisan atau foto, dengan simple, dengan cepat. Nah transformasinya apa? Dia beli bor untuk dapat lubang. Istrinya senang, istrinya bahagia. Wah, harmonis dan lain sebagainya. Itu yang dia inginkan. Dia bukan cari bor. Jangan salah ketika Anda jualan mobil misalnya, dikiranya orang-orang itu pengen beli mobil. Bukan. Mereka itu udah capek di kereta. Mereka capek kemana-mana harus naik Gojek atau naik Grab dan lain sebagainya. Mereka pingin sesuatu yang lebih private. Ya, bukan artinya saya merendahkan itu. Tidak. Saya juga suka banget naik ojek, suka banget naik kereta, rame. Tapi kadang-kadang kita lagi capek, kita pingin sendirian. Ya kan? Nyetir sendiri, mungkin jalan-jalan dengan keluarga sendiri. Nah, itu yang diinginkan. Ya, itu transformasi. Oke? Lalu yang terakhir adalah, ingat, orang-orang itu perlu Anda kasih tahu. Harus ngapain dia? Kalau ini cuma sekedar edukasi, Anda nggak berharap jadi duit, udah. Kalau suka kasih like, selesai. Itu instruksi, ya. Jadi instruksikan di akhir video, ya. Anda kasih call to action, ajak untuk melakukan interaksi. Contohnya misalnya, karena kita goalnya adalah untuk jualan, Anda minta mereka untuk klik ke tombol WhatsApp. Beli di sana, Pak. Ada tombol WhatsApp yang Anda udah kasih secara khusus pesannya di dalam situ, terus Anda bikin link pendeknya. Begitu orang klik ke sana langsung masuk ke WhatsApp Anda, terus udah ada pesannya, saya mau pesan video monetize formula e-course, misalnya kayak begitu yang sering saya lakukan. Terus gimana? Anda tambahin lagi nama saya, email saya, nomor rekening saya, transfer saya sekian. Udah. Begitu masuk kepada saya cek di WhatsApp, masuk, saya kasih ke admin, dia proses dan lain sebagainya, clear, beres. Tombol ke WhatsApp. Kalau orang nggak Anda kasih tahu untuk melakukan sesuatu, mereka tidak bergerak. Kebanyakan orang-orang hari ini, itu setelah mereka suka, setelah mereka lihat, enjoy, tertarik. Kalau Anda nggak suruh mereka untuk ambil, Anda nggak push mereka untuk ambil, mereka tidak akan bergerak. Mereka hanya akan bilang ini bagus.
Kalau itu cuma sekedar bagus, berarti cara jual Anda ada yang kurang. Orang hanya bergerak, bilang bagus, kasih like, kasih komen. Anda kan nggak makan like dan nggak makan komen. Anda butuh terjadinya transaksi. Nah, jadi Anda kasih perintah. Kalau bisa, dalam beberapa modul yang pernah saya berikan ke teman-teman yang ambil e-course saya bilang bahwa kasih ketergesa-gesaan. Ketergesa-gesaan ini artinya apa? Misalnya, oh ini promo hanya berlaku selama hari ini sampai hari ini. Oke? Atau misalnya, oh ini hanya untuk tanggal sekian aja. Oh ini hanya selama 1 minggu selama kita ulang tahun toko. Oh hanya selama tahun baru. Oh selama late night shop. Selama apa? Ada keterbatasan nggak? Hanya untuk 100 orang pertama. Itu Anda kasih. Kasih call to action. Jadi strong dia masuk pesannya. Ya. Terus orang-orang itu, kenapa Pak perlu dikasih itu? Orang akan bergerak ketika adanya keterbatasan. Contoh kenapa kok harga emas tinggi? Ya karena yang punya nggak semua orang. Dan itu mahal. Dan itu dijaga, jumlahnya di dunia ini dijaga, nggak boleh banjir. Ada yang ngontrol lah, bahasanya kayak begitu. That's why kenapa harganya tinggi, karena keterbatasan. Nah jadi sekarang saya ulang sekilas ya tentang apa aja formula untuk Anda bisa jualan di sosial media ini. Ingat, ini namanya adalah formula untuk Anda bikin konten ala Tips Sakti ya. Jadi yang pertama adalah sensasional di awal. Anda kasih hook, Anda kasih bait yang menarik buat orang-orang. Lalu kemudian Anda kasih isunya apa, masalahnya apa yang mau dibahas kali ini, ya. Itu. Lalu yang ketiga adalah kita kasih konten. Kasih konten, Anda bahas, ya, Anda bahas ceritanya bagaimana. Lalu yang keempat adalah ceritakan perubahan apa yang terjadi ketika mereka menerapkan solusi dari Anda, ya, produk Anda misalnya. Dan terakhir, mereka pasti akan mulai pengen tahu cara belinya bagaimana. Anda kasih instruksinya. Ya, Anda kasih instruksinya, kasih call to action. Nah, jadi sekarang giliran saya mau tanya kepada Anda tentang formulasi ini. Kira-kira menurut Anda bagaimana? Ya, pendapat Anda apa? Atau kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa tulis di komen. Karena biasanya teman-teman yang datang ke saya itu rata-rata, terutama di YouTube hari ini, itu kebanyakan hanya bilang ini bagus, ini itu, ya, suka, bermanfaat dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau latih Anda untuk mulai mengutarakan suara Anda. Kira-kira Anda lebih butuh konten yang seperti apa? Oh, pendapat saya kayak begini, Pak. Biasanya sih saya gini lebih efektif. Oh, saya nggak pernah, Pak, pakai konten seperti ini. Coba saya terapkan ini. Nanti hasilnya bagaimana? Nah, itu banyak studi kasus kayak begitu yang masuk ke saya lewat jalur pribadi. Ya, DM, email, message, dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa Anda publish ke umum, ke komen, supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar dari Anda. Ya. Siapa tahu nih ternyata Anda punya bisnis apa, mereka nyambung juga ke bisnis tersebut, jadi jalan baru buat Anda. Oke, terima kasih untuk Anda yang hari ini udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan komen, dan juga untuk Anda yang baru pertama kali datang, subscribe. Karena terima kasih, berkat subscribe Anda lah saya bisa tumbuh dan lebih bersemangat untuk bikin konten-konten di channel ini. Ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Kristu Teru. Bye-bye.